Hai guys, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Pengaruh faktor politik terhadap dampak pelanggaran HAM dalam konflik Israel-Palestina. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya guys. Dari aku, Najwa Saludi dengan list terakhir 358. Dengan aku sendiri, Hanifatus Sarika dengan NIM 347. Aku Devita Liliana dengan NIM 340. Dengan saya Revalina Dwi Ananda dengan NIM 356. Oke guys, untuk membersihkan waktu, langsung saja kita ke next video. Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik internasional yang sudah berlangsung cukup lama dan sampai sekarang masih menjadi perhatian dunia. Konflik ini bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi juga berkaitan dengan faktor politik, keamanan, identitas, serta kepentingan negara-negara besar. Secara historis, konflik ini dipengaruhi oleh kebijakan politik internasional, salah satunya deklarasi Balfour tahun 1917 yang mendukung pembentukan tanah air Yahudi di Palestina. Setelah itu, situasi ini semakin memanas ketika PBB membagi wilayah Palestina pada tahun 1947. Pembagian wilayah tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan dan klaim wilayah antara Israel dan Palestina. Seiring berjalannya waktu, konflik ini terus berkembang dan menimbulkan berbagai dampak kemanusiaan. Banyak masyarakat sipil menjadi korban, kehilangan tempat tinggal, kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dan juga pendidikan, bahkan kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konflik yang terus berlangsung juga menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik di tingkat internasional masih belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, konflik Israel-Palestina tidak hanya dipandang sebagai konflik politik atau perebutan wilayah saja, tetapi juga sebagai persoalan hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan internasional. Nah, pada slide ini, metode penelitian kami itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Nah, data yang kami peroleh itu melalui berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan internasional, maupun dokumen hukum internasional. Nah, kemudian data tersebut kami olah dan kami analisis secara deskriptif untuk memahami hubungan antara faktor politik dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Israel dan Palestina. Nah, metode ini kami pilih karena penelitian kami itu berfokus pada analisis teori, konsep, dan hasil dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, pengaruh kebijakan politik. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, ditemukan bahwa faktor politik memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar dan cukup signifikan terhadap berlangsungnya konflik Israel dan Palestina. Karena konflik ini tidak hanya dipicu oleh perbedaan wilayah saja, namun juga karena adanya kebijakan politik yang berorientasi pada penguasaan wilayah dan dominasi kekuasaan. Nah, selain itu, kebijakan politik yang tidak netral juga akan memperburuk hubungan antara kedua belah pihak dan membuat konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan sebenarnya berbagai perdamaian sudah pernah dilakukan seperti negosiasi dan gencatan senjata, namun upaya tersebut masih belum mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa manajemen konflik internasional masih belum berjalan secara efektif. Selain faktor politik internal, konflik Israel-Palestina juga dipengaruhi oleh keterlibatan negara-negara besar. Negara besar memiliki pengaruh melalui dukungan politik, bantuan militer, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan internasional. Dukungan tersebut menyebabkan adanya ketimpangan kekuatan antara Israel dan Palestina. Selain itu, negara besar juga memiliki pengaruh di lembaga internasional seperti PBB, termasuk penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Akibatnya, berbagai pelanggaran HAM yang terjadi seringkali tidak mendapatkan tindakan yang tegas dan konflik menjadi semakin sulit diselesaikan secara adil.
Dampak terbesar dari konflik ini dirasakan oleh masyarakat sipil, khususnya warga Palestina. Konflik menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan rumah tinggal, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga menimbulkan dampak sosial dan psikologi bagi masyarakat yang terdampak konflik. Kelompok yang paling rentan dalam konflik ini adalah perempuan dan anak-anak. Mereka sering menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari kekerasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik Israel-Palestina sudah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang serius. Selanjutnya, dalam hambatan penyelesaian konflik, meskipun upaya perdamaian telah dilakukan, konflik Israel-Palestina sampai saat ini masih sulit diselesaikan. Salah satu hambatan utamanya adalah adanya ketimpangan kekuatan antara Israel dan Palestina, baik dari segi militer, ekonomi, maupun dukungan internasional. Selain itu, adanya kepentingan geopolitik negara-negara besar juga mempengaruhi proses penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Penegakan hukum internasional yang masih lemah menyebabkan pelanggaran HAM terus terjadi tanpa sanksi yang jelas. Kemudian belum adanya mediator yang benar-benar netral juga menjadi hambatan dalam menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor politik memiliki pengaruh terhadap pelanggaran HAM dalam konflik Israel-Palestina. Nah, kepentingan politik, ketimpangan kekuatan, dan lemahnya penegak hukum internasional menyebabkan konflik terus berlangsung dan sulit diselesaikan. Dampak terbesar dari konflik ini adalah yang dirasakan oleh masyarakat sipil, terutama dalam bentuk korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, dan serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian konflik yang lebih adil, netral, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, serta perdamaian jangka panjang.